Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian dimanapun berada. Alhamdulillah kita ketemu lagi di acara obrolan rakyat, obrolan ringan tapi kemudian membahas isu-isu yang menarik di publik. Nah sahabat sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa sinkronisasi antara kepala daerah, gubernur, bupati ataupun wali kota mestinya terjalin dengan sinergi. Nah kita lihat di publik Bengkulu antara Gubernur Bengkulu dengan Wali Kota Bengkulu Helmi Hasan, dalam hal ini beberapa kali kemudian terjadi dalam tanda kutip perang urat saraf. Jadi ada berbagai kebijakan publik yang kemudian mereka berbeda. Saya contohkan misalkan berkaitan dengan SD 62 terjadi perbedaan yang kemudian sangat mendasar terhadap antara Helmi dan Rohidin, yang itu disampaikan terungkap di publik. Kemudian juga berkaitan yang terakhir ini masalah rencana pemindahan makam, ya, yang kemudian kebijakan Pemda Kota Bengkulu juga ada surat dari Gubernur Bengkulu. Nah, alhamdulillah kali ini obrolan rakyat sudah bersama pengamat sosial masyarakat. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Bang Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sahabat sekalian, beliau ini dikenal di masyarakat dan kawan-kawannya Mahapati. Karena memang beliau ini adalah seorang yang ahli bela diri, ya. Di Kaur itu ada Opalara kawannya. Jadi siapa yang ingin belajar bela diri dengan beliau. Nah Bang, melihat dalam tanda kutip perang urat saraf antara Rohidin dan Helmi Hasan dari berbagai kebijakan itu, seperti apa Abang sebagai tokoh masyarakat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam menyikapi kondisi Ghazul Fikroh namanya, kan, atau perang urat saraf. Ghazul Fikroh ini adalah perang urat saraf. Ya, perang pemikiran. Perang pemikiran. Jadi artinya perang pemikiran ini adalah suatu namanya seni bernama permainan yang dilakukan oleh orang-orang yang punya kepentingan. Tetapi di antara mereka ini sebenarnya mereka tidak perang sebenarnya. Tetapi dalam hal ini juga seperti masalah relokasi TPU. Relokasi TPU, ya. Nah, yang terbaru ini, yang Bang. terbaru ya. Kan ini tidak pernah ada penyelesaian sampai saat sekarang ini. Jadi artinya Pak Gubernur sudah mengeluarkan surat, ya. Jadi artinya untuk mentelaah kembali, ya kan, dipelajari lagi, ya kan. Kemudian juga Pak Wali Kota juga harus bersikap arif dan bijaksana untuk menanggapi itu. Kalau kita nengok dari Pak Wali Kota sendiri dalam kebijakan Pemkop itu ini seolah-olah memaksakan kehendak, dan berharap juga dengan Pak Wali, ya kan, selaku pimpinan kota, ya, harus bisa bijaksana dalam artiannya mengindahkan itu. Apakah Pak Wali berpikir, ya kan, hati masyarakat yang ada di lokasi itu, ahli warisnya di makam, ya, berpikir mereka tidak sedih, tetapi secara pribadi mereka sedih semua, apalagi dipindahkan. Jangankan itu, misal keluarga Adinda, termasuk keluarga abang ya. Nah, jadi kalau dipindahkan sangat sedih. Karena kenapa? Orang yang sudah mati ini sudah tentu menjadikan suatu tempat yang artinya layak, dalam artiannya sudah nyaman di situ, kok dipindahkan. Nah, apakah Pak Wali punya solusi untuk itu, mencari jalan keluar? Nah, berharap, ya kan, kepada Pak Wali ada sinkronisasi lah, harus sinkron lah terhadap Pemda atau Pak Rohidin, ya tolong diindahkan, mohon diindahkan, sinergi lah, kira-kira seperti itu. Jadi kalau secara umum Bang, Abang melihat pertentangan atau perang urat saraf ini, tanggapan Abang melihat seperti apa dua pemimpin ini? Kan dilihat masyarakat ini. Sebenarnya kalau kita nak mengkritisi hal itu banyak sebenarnya, kan. Cuma kan kita tidak mau mengkritisi itu. Tetapi seorang pemimpin kan harus cerdas dan berpikir objektif. Seluruh pemikiran-pemikiran masyarakat ini harus, ya kan, tanggapan masyarakat ini harus ditampung. Ya, ditampung, kemudian direspon dengan baik. Jangan seorang orang pemimpin, ya kan, memaksakan kehendak bahwa itu hanya, ya kan, bahwa itu aturan yang ingin, ya kan, yang harus untuk memenuhi kepentingan. Ya, kalau memang itu memenuhi kepentingan, ya tolong cari solusi. Nah, solusi yang baik. Bagaimana caranya solusi yang baik? Artinya indahkan surat edaran gubernur, ya kan, yang terbuka kemarin yang dikirimkan oleh Pak Rohidin. Nah, ini yang harus kita cobalah duduk bersama, misalnya gitu, ya. Misalnya kita duduk bersama.
Kemudian para ulama di kelilingan para pemimpin ini banyak diam. Kalau kita cari aman. Nah, cari aman. Tapi mudah-mudahan ya kan ulama mengertilah itu. Jadi abang berharap menghimbau pada ulama juga untuk bisa juga berperan ya bang ya? Ya berperan, artinya kenapa ulama memberikan saran dan nasihat kepada mereka berdua duduk bersama, mencari jalan keluar. Betul. Jadi jangan sampai mereka beribut terus menerus. Jadi sekeliling Pak Wali Kota, sekeliling Pak Rohidin, ini sudah argumen. Adu argumen. Sampai ke media sosial. Sampai ke media sosial, akhirnya pembulian yang buruk. Jadi tolong ya mereka berdua ini yang kita harapkan ya kan mereka ini kan mengerti agama semua ini kan. Dan mereka simbol bang. Ya simbol. Jadi dalam Al-Quran mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya kan? Ya. Dan berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah dan jangan berpecah belah. Jangan bercerai-berai ya. Dan jangan bercerai-berai. Nah artinya seorang pemimpin, baik pemimpin provinsi maupun kota, monggo satukan mereka duduk bersama, cari jalan keluar supaya mereka berdua ini sinergi kepemimpinan mereka diperhatikan oleh masyarakat, dilihat bijaksana. Tetapi kan ini seperti ini kan akhirnya kenapa bentrok terus? Kapan akhirnya? Ya, kita ingat juga bang itu terkait SD 62 waktu itu kan ganti rugi SD 62 juga. Ada penyelesaian dari provinsi waktu itu memanggil, tapi yang diutus Pemkot yang datang itu Dedi Wahyudi waktu itu kan. Artinya kan mestinya selaku pemimpin kita sebagai rakyat ini kan menghimbau bagaimana pada saat ada isu substansi yang itu terjadi pertentangan dan akan berimbas kepada pendukung-pendukung di bawah yang akhirnya saling bully, saling serang di media sosial, mestinya mereka duduk bersama untuk menenangkan dan mencari solusi bersama, duduk bersama. Gitu maksud abang kan? Betul. Jadi sebenarnya sekeliling para pemimpin ini sebenarnya cinta. Tapi jangan cinta itu berlebihan. Sehingga menjadi buta. Sampainya menjadi buto kan. Kalau kecil itu buto jadi akhirnya kan. Boleh kita cinta kepada pemimpin, boleh. Tetapi kita harus menegakkan yang hak. Berarti kita semua berpikir ya kan. Kalau ya pemimpin itu salah, tolong berikan kritikan yang baik, berikan saran yang baik, berikanlah solusi yang baik untuk mereka. Jangan pemimpin ini diberikan arahan-sarahan oleh orang-orang yang di bawah yang tidak bertanggung jawab. Akhirnya kenapa? Rusaklah citra kepemimpinan tersebut. Akibat, akhirnya rusaklah kepemimpinan ini untuk masyarakat untuk kedepannya. Jadi Mosi tidak percaya di antara pemimpin siapapun, baik gubernur, wali kota maupun bupati. Ya monggo. Kalau kini kan tidak bisa kita otoriter. Artinya abang sangat menginginkan sekali pemimpin-pemimpin di Bengkulu itu baik itu bupati, wali kota ataupun gubernur untuk kemudian bisa bijaksana kalau ada persoalan duduk bersama, membahas bersama. Membahas bersama. Bukan saling adu argumen lewat media dan sebagainya kan. Nak perang terus, nak ribut terus. Kalau masalah itu sampai kapan pun tidak akan pernah selesai kalau tidak ada titik temunya. Titik temunya. Ya. Nah, yang kita perlukan sekarang ini masyarakat paling utama. Yang kita lihat ini apa yang diperlukan. Pertama adalah perekonomian mereka. Perekonomian ya. Perekonomian mereka baik. Kesejahteraan mereka baik. Kalau ini dimunculkan secara politik terus menerus, yang jelas sejahtera ini adalah sebagian kelompok orang keliling. Tetapi terimbas dengan masyarakat. Kasihan. Kasihan betul. Nah, kasihan. Kenapa? Akibat dampak politik mencari kepentingan. Ya sudahlah. Ini kan akal-akalan galau ini. Cara bagaimana berakal. Padahal kepentingan kita adalah kepentingan mensejahterakan masyarakat. Iya, seorang pemimpin harus mampu mensejahterakan masyarakat. Berhentilah ribut, berhentilah berargumentasi, cekcok, saling ngancam. Sudah itu saling mencari kelemahan. Tolong satukan antara pemimpin provinsi, kota, baik pun kabupaten. Sinergikan, satukan kekuatan ini untuk membangun Bengkulu. Bukan ribut. Luar biasa. Ini kalau ribut akhirnya apa? Kasihan masyarakat luas. Ini maju ribut terus. Yang ulama sebagai penasehat tidak mampu. Ya kan? Begitu banyak para ulama, kalangan orang-orang yang berilmu, tapi tidak mampu menggiring itu untuk mencari saran dan solusi yang terbaik. Nah, ini yang kita gerahkan. Baik itu yang diharapkan Bang Muslim adalah di tengah konflik yang dalam tanda kutip perang urat saraf yang semakin meruncing ini, agar kemudian juga peran ulama, peran tokoh masyarakat juga turun tangan sehingga terjadi ketenangan, adem di
provinsi ataupun kota ini antara pemimpinnya. Ya. Baik, mungkin yang terakhir 1 menit atau 30 detik ini Bang Muslim sebagai pengamat sosial masyarakat, himbauan Abang kepada dua orang ini seperti apa? Kepada Pak Rohidin, Pak Wali Kota yang terutama, ya, kita mengajak kami selaku masyarakat Bengkulu berharap untuk bersatulah, bersinergilah. Mari kita sama-sama membangun, ya kan, Bengkulu ini secara arif bijaksana. Betul. Jangan sampai terjadi pertikaian. Baik. Nah, jadi kalau terjadi pertikaian nanti, kapan ini akan selesainya? Kapan pembangunan akan berjalan? Kapan ekonomi berjalan? Kemudian kapan juga adab kita berjalan? Dan seluruh sosial budaya kapan berjalan? Akhirnya ngapa? Terhentilah akibat permasalahan-permasalahan di kemudian hari. Jadi berharap mereka berdua ini tetaplah kompak, tetap satu, ya. Tetaplah mereka bersinergi, tetap berkolaborasi, membangun Bengkulu secara baik dan damai. Baik, luar biasa. Ini pesan dari Bang Muslim sebagai tokoh masyarakat, sebagai pengamat sosial kemasyarakatan. Terima kasih Bang atas waktunya. Mudah-mudahan ini sampai video kita ini sampai kepada Gubernur Bengkulu dan Wali Kota Bengkulu, dan sampai juga kepada pendukung keduanya. Inilah pesan dari tokoh masyarakat agar kemudian memperkecil pertentangan antar pemimpin. Nah, sehingga kemudian akan muncul ketenangan di antara keduanya, sehingga laju dari pembangunan ataupun perekonomian di Bengkulu ataupun di Kota Bengkulu semakin baik. Sekali lagi terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.